Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bahwa terdapat 9 perbuatan yang akan menjadikan pelakunya akan diubah hidungnya menjadi belalai gajah ketika di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, ketika perjalanan mereka menuju neraka. Ini disebutkan di surat Al-Qalam bahwa ketika di padang mahsyar matahari didekatkan, orang berkeringat setinggi dengan tingkatan dosanya. Ada yang tinggi keringatnya semata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang sebahunya. Bahkan ada mereka yang setinggi hidung atau pertengahan daripada telinganya. Sungguh pada hari itu amat menyiksa bagi mereka-mereka yang banyak berbuat dosa. Mereka akan diliputi seperti kematian. Beda dengan orang-orang mukmin, mereka pada hari itu hanya seperti pilek-pilek biasa saja, flu biasa saja. Ini merupakan bahasan daripada kajian daripada buku Jejak Perjalanan Akhirat, yang bukunya bisa di-download langsung di website. Dan tadi udah kita sampaikan bahwa ada 9 perbuatan yang orangnya ketika di padang mahsyar, ketika akan berjalan menuju neraka, mereka akan termasuk orang yang hidungnya itu akan diubah seperti belalai gajah. Tadi dia disebutkan di surat Al-Qalam, yaitu di ayat awal-awal sampai di 16 disebutkan bahwa dalam surat ayat kelimanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasatubsiru wa yubsirun, maka kelak engkau akan melihat dan mereka akan melihat. Jadi orang-orang yang diubah, orang-orang yang hidungnya berbelalai gajah, ini akan disaksikan oleh semua orang, baik itu orang mukmin maupun golongan orang-orang yang berdosa itu semua, sehingga ia menjadi tontonan di hari kiamat, di padang mahsyar. Semua mata melihat kepada mereka, semua akan menyaksikannya, bahwa mereka termasuk orang-orang yang mempunyai ciri khusus, yaitu hidungnya seperti belalai gajah. Bahkan disebutkan di ayat selanjutnya, bi'ayyikumul mabtun. Jadi seperti disebutkan, siapakah di antara kalian yang gila? Jadi kejadian ketika di padang mahsyar itu, mereka menjadi tontonan layaknya seperti orang gila. Jadi pusat perhatian, sama sepertinya ketika ada orang gila di sekeliling kita, di sekitar kita, yang menjadi tontonan orang-orang, semua mata melihat kepada mereka. Maka seperti itulah mereka ketika di hari kiamat di padang mahsyar. Mereka yang termasuk akan diubah hidungnya menjadi belalai gajah ini, setidaknya ada 9 perbuatan yang mengakibatkan mereka menjadi seperti itu. Disebutkan di ayat ke-8, fala tuti'il mukazzibin,
maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan. Jadi hati-hati, mereka salah satu yang termasuk orang yang berbelalai gajah ini adalah orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang sering berbohong, mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga ketika di hari kiamat mereka akan diberikan hidung seperti belalai gajah. Bahkan ketika di dalam pembahasan alam kubur, mereka termasuk orang yang disiksa sepanjang waktu ketika di alam kubur. Mulut mereka akan dirobek-robek terus sepanjang hari, dibawa dari ufuk sampai ke ufuk, dirobek-robek. Itu karena kebohongan, dusta yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah mereka yang suka bersumpah. Mereka yang bersumpah ini disebutkan dalam ayat yang ke-10. Wala tuti' kulla khallafin mahin. Jangan engkau taati setiap yang bersumpah dan suka menghina. Jadi setiap orang yang bersumpah, orang yang banyak bersumpah, ini banyak bersumpahnya ini, orang yang banyak bersumpah ia akan lebih banyak juga berbohong, karena sumpahnya itu kadang untuk menutupi kebohongan yang ia lakukan. Baru yang ketiga, mereka yang suka menghina. Orang yang menghina orang lain, menghina saudaranya sendiri. Orang yang menghina itu sama halnya ia menghina orang Allah yang menciptakan mereka. Menghina ciptaan Allah sama aja menghina dengan Allah. Makanya tidak heran mereka termasuk orang-orang yang akan diazab dengan hidung seperti belalai gajah. Di ayat selanjutnya disebutkan hammazim masa'im binamim, yaitu orang yang banyak mencela kesana kemari dan menghamburkan fitnah. Jadi udah mencela ditambah lagi dengan bumbu-bumbu fitnah. Di era sekarang, di era sosial media, seringkali kita mencela orang lain dan ditambahi dengan bumbu-bumbu fitnah. Ini yang akan menjadikan termasuklah mereka orang-orang yang hidungnya akan diubah menjadi belalai gajah. Lalu yang kelima, manna'il lil khair mu'tadil ashim, yaitu orang-orang yang melampaui, yang merintangi perbuatan baik. Nggak suka dia orang melakukan kebaikan. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan, ia justru menghalanginya. Dalam bahasa yang singkat, dalam bahasa yang sederhana, bahkan dengan perkataan saja menyindir seseorang yang berbuat kebaikan, meledek orang yang berbuat kebaikan, jika niatnya itu ingin menghalangi orang berbuat kebaikan, maka udah termasuk. Apalagi mereka sampai menghadang, sampai menyetop, sampai mengadakan provokasi hingga acara kebaikan itu tidak berlangsung. Ini sering terjadi di zaman saat ini. Lalu orang-orang yang melampaui batas, banyak orang-orang yang melampaui batas, tidak hanya dalam berbuat kebaikan,
bahwa Islam mengajarkan ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Ketika perang sendiri ada batasan-batasannya, tidak boleh kita melampaui batas itu. Dalam hal makan, kita jelas ada yang haram halal, mana yang haram mana yang halal udah jelas. Tapi ketika dalam suatu kondisi tertentu yang haram dibolehkan, tapi dengan catatan tidak boleh melampaui batas. Begitu juga dalam hukum qisas, seseorang dibolehkan membalas, seseorang boleh meminta diat atas pembunuhan yang dilakukan, tapi dengan catatan juga tetap tidak boleh melampaui batas. Baru yang ketujuh tadi, yaitu mahin, yaitu orang-orang yang banyak berbuat dosa. Jadi orang-orang yang berbuat dosa termasuk di dalamnya orang-orang yang akan diubah hidungnya menjadi belalai gajah. Makanya perbuatan baik, sholat dan lain sebagainya itu akan menghapus dosa. Baru yang kedelapan, yaitu orang-orang yang kaku, kasar, dan terkenal kejahatannya, dan banyak memiliki anak. Utulim ba'da zalika zanin, angkana zamali wa banin. Jadi orang yang kaku, kasar, terus terkenal dengan kejahatannya, dan dia punya banyak harta dan anak, sehingga kejahatannya, kekasarannya itu makin menjadi memperluas kejahatannya, ditopang dengan hartanya yang banyak dan anaknya pula yang banyak. Baru yang terakhir adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Ayat ini dapat dengan mudah kita ketemukan di sosial media, terutama mereka yang ateis, mereka yang berpaham liberal, dengan kadang kita kenal dengan JIL, jaringan Islam liberal. Kalau kita lihat, perhatikan, ada bagian-bagian dari mereka yang menyebutkan bahwa ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Maka mereka akan termasuk pada hari kiamat sebagai sanasimuhu alal khurtum. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Mereka akan diberikan hidungnya menjadi belalai pada hari kiamat. Di tengah banjir keringat, belalai mereka, hidung mereka besar dan panjang, tentu akan semakin menyiksa mereka. Begitu juga perjalanan mereka menuju neraka, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama memasuki neraka, melalui jalan yang licin, berliku, gelap, dan penuh tantangan, yang menjadikan mereka tidak hidup, tidak mati, terus datang cobaan hingga datang ke neraka. Dan ketika mereka mendekati neraka, jarak 40 tahun menuju neraka, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, tempat yang sempit. Bersama mereka ada mereka orang-orang yang karena kesombongannya mereka diubah menjadi semut berkepala manusia. Ada juga mereka yang seperti manusia tapi berkepala keledai. Ini mereka satu rombongan ketika menuju perjalanan menuju neraka. Semoga kita terhindar dari perbuatan 9 perbuatan ini, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang diazab di Allah di hari kiamat seperti orang yang memiliki belalai,
termasuk orang yang diubah wajah tubuh kita, kepala kita seperti hewan, sehingga termasuk dalam kelompok pertama menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.